Halo semuanya, hari ini kita akan menjelajahi salah satu sel paling menakjubkan dan penting dalam tubuh kita, yaitu sel saraf atau yang sering kita sebut neuron. Neuron adalah unit dasar sistem saraf kita, dan mereka lah yang memungkinkan kita berpikir, merasakan ada bergerak, dan bahkan bernafas. Gambar yang kita lihat di sini adalah representasi skematis dari sebuah neuron tipikal. Mari kita mulai dari bagian tengah, yaitu badan sel atau senang. Ini adalah pusat kendali neuron. Di dalamnya kita bisa melihat nukleus yang berisi materi genetik sel dan mengendalikan semua aktivitas seluler. Dari badan sel ini muncul cabang-cabang seperti akar pohon yang kita sebut dendrit. Coba perhatikan bagaimana dendrit ini bercabang-cabang dengan banyak. Fungsi utama dendrit adalah menerima sinyal atau informasi dari neuron lain. Jadi, bayangkan dendrit sebagai antena yang menangkap pesan. Selanjutnya, dari badan sel, kita melihat sebuah perpanjangan panjang yang menyerupai ekor. Ini adalah akson. Akson adalah jalur utama di mana neuron mengirimkan sinyalnya ke neuron lain atau ke sel target seperti otot atau kelenjar. Sinyal ini bergerak dalam bentuk impuls listrik yang disebut potensial aksi. Nah, perhatikan bahwa sebagian besar akson ini diselimuti oleh struktur bersegmen yang kita sebut selubung mielin. Selubung mielin ini seperti isolasi pada kabel listrik. Dia terbuat dari sel-sel khusus yang di sini ditunjukkan sebagai sel Schwann di sistem saraf tepi. Fungsi utama selubung mielin adalah untuk mempercepat transmisi sinyal sepanjang akson. Tanpa mielin, sinyal akan berjalan dengan sangat lambat, bahkan saja seperti internet di zaman dulu. Di antara segmen-segmen mielin ini ada celah kecil yang tidak tertutup mielin. Celah ini disebut nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini sangat penting karena disinilah sinyal listrik melompat dari satu nodus ke nodus lainnya, memungkinkan transmisi sinyal yang sangat cepat. Ini disebut konduksi saltatorik. Sekarang, mari kita bergerak ke ujung akson, di mana kita melihat cabang-cabang yang lebih halus dan ujungnya yang membengkak. Area ini secara kolektif kita sebut sinapsis. Sinapsis adalah titik koneksi atau jembatan antara satu neuron dengan neuron lainnya, atau antara neuron dan sel target. Di sinapsis inilah sinyal listrik yang telah berjalan sepanjang akson diubah menjadi sinyal kimiawi berupa neurotransmitter. Neurotransmitter ini kemudian menyeberangi celah sempit atau celah sinaptik dan ditangkap oleh dendrit neuron berikutnya, sehingga sinyal dapat diteruskan. Inilah bagaimana informasi mengalir dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya, membentuk jaringan komunikasi yang kompleks di otak dan tubuh kita. Jadi, secara ringkas, sebuah neuron menerima informasi melalui dendritnya, memprosesnya di badan sel, mengirimkan sinyal melalui aksonnya yang dipercepat oleh selubung mielin dan nodus Ranvier, dan meneruskan sinyal tersebut ke neuron atau sel lain melalui sinapsis. Memahami struktur dasar neuron ini adalah langkah pertama untuk menghargai betapa luar biasanya sistem saraf kita. Mereka adalah kabel dan prosesor biologis yang memungkinkan kita merasakan dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Terima kasih.